Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspita Putri Rahman dengan NIM 20030560112. Saya adalah mahasiswa peternakan angkatan 2020 dari Universitas Mula Warman. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang herbarium atau praktikum herbarium. Pada semester ini, herbarium adalah salah satu mata kuliah biologi yang dipraktikumkan. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang herbarium. Jadi herbarium adalah koleksi dari spesimen yang telah diawetkan atau dikeringkan dan disusun berdasarkan klasifikasinya. Adapun manfaat dari pembuatan herbarium adalah yang pertama sebagai materi peraga pembelajaran, yang kedua sebagai alat identifikasi tanaman, yang ketiga sebagai bukti keanekaragaman hayati, yang keempat sebagai acuan publikasi spesies baru, yang kelima sebagai bukti autentik dari perjalanan dunia tumbuhan dari masa ke masa. Jadi alat bahan yang diperlukan itu, yang perlu disiapkan itu, yang pertama tanamannya. Ini saya pakai rumput teki, terus ada alkohol 70%, ada botol spray, ada gunting, ada benang jahit, ada pisau, koran, isolatif, kertas nikah, kertas label, dan yang terakhir ada triplek, tapi di sini saya ganti pakai kayu. Jadi yang pertama kita mencari tanaman yang mau kita herbariumkan. Di sini saya memakai rumput teki sebagai bahan praktikum kali ini. Jadi karena ada yang kering atau yang rusak, kita bersihkan dan kita sortir bagian-bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang kurang bagus. Jadi kita bisa bersihkan dengan sikat secara perlahan agar tumbuhan tidak rusak. Dan tidak lupa juga kita cabut bagian-bagian yang kurang bagus atau bagian yang kering seperti ini. Kita sisihkan, kita sortir agar hasil dari herbarium kita terlihat bagus. Setelah tanaman kita bersihkan dari tanah dan kita sortir bagian-bagian yang kering atau bagian-bagian yang kurang bagus atau tidak bagus, selanjutnya kita pindahkan alkohol ke botol spray. Setelah kita pindahkan ke botol spray, selanjutnya kita semprotkan alkohol ke tanaman yang akan kita herbariumkan seperti ini. Kita taruh di alas gitu, baru kita semprotkan ke semua atau ke seluruh bagian tumbuhan hingga dia basah. Tujuan disemprotkannya alkohol ke tumbuhan ini agar tidak ada bakteri atau jamur yang bisa mengakibatkan kebusukan pada spesimen yang akan diawetkan. Setelah kita semprot hingga tanaman ini basah, selanjutnya kita pindahkan ke koran. Tujuannya agar koran tersebut menyerap kadar air yang ada di dalam tumbuhan, sehingga kadar air di tumbuhan tersebut turun dan tidak terjadi kebusukan.
tanaman yang sudah kita semprot tadi kita taruh di atas koran, kita susun sedemikian rupa agar herbarium yang kita buat terlihat bagus, dan kita isolasi agar dia tidak bergerak dan tidak rusak. Setelah tanaman disusun dan diisolatif, selanjutnya kita tutup kembali, kita lapisi atasnya dengan koran. Dan kita isolatif di bagian kanan, kiri, atas, dan bawahnya agar tanaman tidak bergerak dan tetap pada posisinya. Tanaman ini dapat diserap dengan koran. Daya serap koran lebih baik atau lebih bagus daripada daya serap kertas. Jadi, koran ini akan diganti secara periodik setiap 2-3 hari sekali. Apabila korannya basah, apabila tanaman lembab, dia akan berjamur dan busuk. Untuk menghindari hal tersebut, kita akan menggantinya secara periodik, yaitu setiap 2-3 hari sekali untuk menghindari tanaman busuk dan berjamur. Langkah selanjutnya yaitu ambil triplex atau kayu. Lalu letakkan di bawah tanaman agar tanaman tetap lurus dan tidak bengkok. Lalu ambil pemberat, saya pakai kayu lagi. Lalu letakkan di atas tanaman agar tanaman tersebut tetap lurus. Lalu kita isolatif agar tetap pada tempatnya. Setelah ini, saya akan letakkan herbarium ini di bawah tempat tidur saya dan akan mengecek secara berkala atau secara periodik 2-3 hari untuk diganti korannya, dan akan menunggunya hingga 2 minggu ke depan. Jadi mari kita lihat hasilnya. Jadi untuk hasil akhirnya akan menjadi seperti ini setelah dilaminating. Ini herbarium rumput teki yang telah dilengkapi dengan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut dan klasifikasinya. Dan ini herbarium bandotan saya yang telah dilengkapi dengan bagian-bagian dari tumbuhannya dan klasifikasinya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan lebih jelas hasil dari herbarium saya.
Jadi, dari hasil praktikum diketahui bahwa herbarium adalah koleksi spesimen yang telah dikeringkan dan dipres. Biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi tertentu dan berguna salah satunya sebagai acuan untuk penelitian. Herbarium juga memiliki fungsi sebagai pusat referensi, pusat dokumentasi, pusat penyimpanan data, pusat pendidikan, serta menunjang kegiatan pengelolaan pemanfaatan sumber daya hayati. Teknik herbarium yang saya lakukan dimulai dari pengambilan spesimen di lapangan, terus itu pembersihan spesimen dari tanah atau kotoran, setelah itu mensortir bagian spesimen yang tidak bagus, lalu disemprotkan dengan alkohol 70% hingga dia basah dan diletakkan di atas koran dengan isolatif, lalu ditutup atasnya dengan koran dan ditunggu beberapa hari, kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Setelah herbarium atau spesimen tersebut kering, kita pindahkan ke kertas kosong atau HVS, lalu kita lekatkan dengan isolatif, dan selanjutnya kita tunjukkan bagian tanaman dan tuliskan klasifikasinya, dan yang terakhir itu adalah dilaminating. Tanaman yang saya herbariumkan adalah rumput teki atau Cyperus rotundus, tergolong ke dalam famili Cyperaceae. Cyperus rotundus merupakan tumbuhan rerumputan. Batang pada rumput teki berbentuk tumpul atau segitiga, tumbuh tegak dan memiliki ketinggian 10 hingga 75 cm. Rumput teki memiliki bunga berwarna hijau kecoklatan dan benang sari berwarna kuning cerah. Pada daunnya, rumput teki memiliki daun berbentuk garis, biasanya mengelompok di dekat pangkal batang, terdiri dari 4 hingga 10 helai. Pangkal daunnya tertutup tanah, serta helaian daunnya berwarna hijau mengkilat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum herbarium, yaitu praktikum herbarium rumput teki atau Cyperus rotundus. Jika ada kesalahan informasi yang saya sampaikan, serta kata-kata dan ucapan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.